Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu. Maka pada malam ini kita akan membahas tentang barokah. Kita sering mendengar kata ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi, apalagi kalau kita sering mengikuti pengajian, maka pembahasan tentang barokah ini sering dibahas oleh para ustaz atau mubaligh yang ada di dalam lingkungan kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita perbuat, dan semoga keberkahan selalu menghampiri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ucapan salam yang kita sering ucapkan apabila bertemu atau bersalam kepada sesama muslim, sesama saudara kita, kata-kata itu pun mengandung kalimat barokah. Jadi kalau kita memberi salam kepada saudara muslim kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ditutup dengan kata barokah. Ya, kata barakah itu adalah kata yang lazim kita ucapkan. Jamaah sekalian yang berbahagia, barokah itu menurut bahasa itu artinya nikmat, dan bisa juga berarti bahwa barokah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebajikan bagi kehidupan manusia. Dalam istilah lain, barokah juga berarti bertambahnya kebaikan. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah baik itu unsur material maupun spiritual, seperti kita merasa aman, kita merasa tenang, sehat, kita punya banyak harta, kita punya anak, dan bertambahnya usia kita. Jamaah yang berbahagia, dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi radhiyallahu anhu juga disebutkan bahwa berkah memiliki dua arti. Yang pertama yaitu bertumbuh, berkembang atau bertambah, dan kebaikan yang berkesinambungan. Menurut Imam Nawawi, asal makna kata berkah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Keberkahan itu menambahkan kita kepada ketaatan, maka barokah bukanlah cukup atau mencukupi saja, tetapi barokah adalah bertumbuhnya dan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik kita dalam keadaan yang berlimpah maupun yang secukupnya. Jamaah yang berbahagia, hidup yang berkah bukan hanya sehat, tetapi kadangkala sakit pun bisa menjadi berkah buat kita. Sebagaimana yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, yang dengan sakitnya menambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakah juga tidak selalu berarti panjang umur. Bahkan ada orang yang umurnya pendek tetapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Juga tanah yang barokah itu
tidak harus selalu subur dan indah, karena tanah tandus pun seperti tanah Makkah Al-Mukarramah lebih punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanan pun ada yang barokah, ada yang tidak. Makanan yang barokah bukan hanya komposisi gizinya baik dan mencukupi, tetapi makanan yang berkah itu mampu mendorong kita yang memakannya menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memakannya. Demikian pula penghasilan yang barokah bukan terletak pada gaji yang besar dan tinggi, tetapi sejauh mana gaji tersebut bisa menjadi jalan rezeki bagi yang lain, dan semakin banyak orang yang terbantu dengan penghasilan tersebut disertai ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, anak pun juga itu bisa disebut dengan barokah. Anak yang barokah bukanlah anak yang lucu dan menyenangkan saja saat kecil dan sukses di saat mereka besar, tetapi anak yang barokah itu adalah anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta tak henti-hentinya mendoakan kita sebagai orang tuanya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari keberkahan di dalam kehidupan kita ini, kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga dengan keberkahan tersebut kita dapat menjalani hidup ini, dan semoga kita mendapat kebahagiaan di akhirat juga kelak insyaallah. Jamaah yang berbahagia, mungkin pembahasan kita sampai di sini, berhubung karena waktu salat juga sudah hampir masuk, kita bersiap-siap dan kita akan melanjutkan pada pengkajian di masa yang akan datang, mungkin juga dengan topik yang berbeda. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.